tafsiran dari Ustadz Kainama yang secara serampangan membahas Alkitab. Jadi beberapa hari atau minggu ini saya menawarkan debat dengan Ustadz Kainama. Saya menawarkan debat, Ustadz Kainama atau Bangkai, kamu berani nggak debat dua arah dengan saya? Ya, kalau memang kamu berani berdebat dua arah dengan saya, yuk kita berdebat dua arah. Kamu tanya Alkitab saya tanya Alkitab kamu. Tetapi nyatanya Ustadz Kainama banyak alasan. Dia tidak berani berdebat dengan saya, teman-teman. Banyak alasan. Alasannya kamu nggak level lah dengan saya lah. Alasan kamu nggak inilah dengan saya lah. Yaitu alasan dari Ustadz Kainama. Mari kita dengar alasan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama menolak permintaan debat saya. Perhatikan di sini. Kita tidak usah baca, silakan mobil saya lihat. Dan juga kalau ada itu Bapak saudara kita tersayang Kristen-Kristen jemaat yang menonton, bukan Kristen penghujat ya. Biasanya yang masuk live comment itu udah penghujat lah, gak usah didengerin udah. Penghujat udah pasti. Dia ingin mengacaukan saja. Jadi jangan dituduh ya. Phil Pahit, QEN, terus ada lagi abal-abal, terus lagi kemarin ada Bang RK. Ayo kita debat, berani nggak sama saya? Ngapain gue debat sama RK? Menjatuhkan reputasinya Kainama kalau Kainama debat sama RK. RK ngajakin Kainama debat, dia kelawat lah. RK lu nggak gua anggap asli. RK kalau ada nonton kemarin tuh tulis pesan-pesan, ayo kita debat dua arah, berani nggak? Bukan soal berani apa nggak berani. Lu tuh siapa gitu? RK kalau ada nonton ya atau kasih komen RK, tulisannya Bang RK. Jadi kasih lihat di Tebet di Jakarta. Ini ada yang namanya Bang RK nih, dia udah pernah debat sama Zuma. Dia sudah pernah debat sama Waki sama siapa. Emang gue pikirin. Gue kenal lu aja enggak? Jadi Ustadz Kainama ini katanya nggak gue kenal Allah aja kagak gitu kan. Jadi memang sudah bisa kita melihat ya teman-teman bahwa Ustadz Kainama takut berdebat dengan saya. Kenapa teman-teman? Takut pamornya langsung jatuh kayak si Juma. Ya. Kenapa Ustadz Kainama takut berdebat dengan saya? Takut saya permalukan karena dia tidak memahami Qur'annya sendiri. Ya. Jadi Ustadz Kainama, ketika kau mu'alaf, harusnya yang kau pelajari adalah Qur'anmu, kitabmu, agamamu. Gak usah sibuk dengan kitab orang, gak usah sibuk dengan agama orang. Ya, kenapa Ustadz Kainama takut berdebat dengan saya dan berkata bilang RK penghujat, RK penghujat? Kapan saya penghujat? Kapan di mana saya menghujat? Ya, bilang aja Bangkai. Oh, saya takut debat dengan beta. Ya, oh saya takut debat dengan beta. Kalau OC berani debat dengan beta, beta siapkan OC hotel, beta siapkan OC akomodasi. Katong orang Kristen akan siapkan OC pelayanan yang layak. OC datang ke beta pu tempat, begitu pula dengan Donditan. Datang ke beta pu tempat, katong debat dua arah atau katong ketemu di mana? Beta yakin OC bakal mencret debat dengan beta dua arah, hancur. Ya, kita katong nonton lagi ulang ya. Jadi ini kelihatan betul-betul takut berdebat teman-teman ya. Ya, jadi begitu banyak alasan Ustadz Kainama ini teman. Saya Kristen-Kristen jemaat yang menonton, bukan Kristen penghujat ya. Makasih, Bang. Biasanya yang masuk live comment itu udah penghujat lah, gak usah didengerin udah. Penghujat udah pasti. Dia ingin mengacaukan saja. Jadi jangan dituduh ya. Phil Pahit, QEN, terus ada lagi abal-abal, terus lagi kemarin ada Bang RK. Ayo kita debat, berani nggak sama saya? Ngapain gue debat sama RK? Menjatuhkan reputasinya Kainama kalau Kainama debat sama RK. Iya, saya bakal menjatuhkan reputasi kamu ketika kamu berdebat dengan saya. Kayak Juma jatuh reputasinya ketika berdebat dengan saya. Ya, tujuan saya itu. Tujuan saya adalah memang saya ingin menjatuhkan reputasinya Ustadz Kainama ketika berdebat dengan saya. Bagaimana cara menjatuhkannya? Ketidakpahamannya Ustadz Kainama dengan kitabnya sendiri dan ketidakpahaman Ustadz Kainama dengan Bibelnya orang Kristen. Tetapi secara serampangan menafsirkan kitabnya orang Kristen. Ya, kenapa Ustadz Kainama takut? Karena apa? Dia takut reputasinya jatuh sama seperti reputasinya Juma jatuh ketika kalah berdebat dengan saya. Terjadi teman. Real ini real.
Ya, jadi kalau bilang Ustadz Kainama bilang gini, saya bilang saya yakin ya orang Kristen akan siapkan akomodasi kamu, uang saku kamu, kami siapkan penginapan kamu, kami siapkan semuanya. Ya, bila perlu kau dengan Donditan 2 versus 1 dengan saya. Ya, Ustadz Kainama dengan Donditan 2 versus 1 dengan saya. Ya, tapi kita berdebat 2 arah. Kau tanya Alkitab, saya tanya Al-Quran kamu. Berani atau tidak? Yakin teman-teman. Mencret dengan saya teman-teman. Lihat ketawanya. RK ngajakin Kainama debat. Dia kelewat lah. RK lu nggak gua anggap asli. RK kalau ada nonton kemarin tuh tulis besar-besar. Ayo kita debat 2 arah, berani nggak? Bukan soal berani apa nggak berani. Lu tuh siapa gitu? RK kalau ada nonton ya, atau kasih komen RK, tulisannya Bang RK. Jadi kasih lihat di Tebet di Jakarta. Ini ada yang namanya Bang RK nih, dia udah pernah debat sama Zuma, dia sudah pernah debat sama Waki sama siapa. Emang gue pikirin. Takut dia teman. Ya, setakut itu mereka dengan saya teman. Karena apa? Berdebat dengan saya akan lucuti semua kebodohan-kebodohan mereka. Ya, saya seorang guru teman. Ya, saya seorang guru. Ya, saya ngajar sebagai guru. Ya, saya project saya itu mengajar tentang MBS, manajemen berbasis sekolah. Ya, jadi saya paham tentang pedagogi. Saya paham tentang psikologis itu seperti apa. Saya yakin ketika Ustadz Kainama berdebat dengan saya, seyakin-yakinnya teman, saya akan lucuti semua kebodohan-kebodohan yang mereka ungkapkan. Asli, itu reputasinya bakal hancur dalam sekejap. Ya, itu saya teman. Jadi saya memang seperti itu teman-teman ya. Memang Injil itu sebenarnya bukan untuk menyerang, tetapi menghadapi orang-orang seperti ini memang pantas, sungguh layak dan sepantasnya. Ya, kita memang harus menjatuhkan mereka, melucuti mereka. Itu wajib. Ya, ya, takut debat dengan saya teman. Ya, jadi Ustadz Kainama, kalau kamu nonton live saya, kita 2 baku balas ini dari kemarin. Ya, kamu balas video saya balas video kamu. Ya, jadi hari ini saya akan balas video kau yang tadi malam. Ya, Ustadz Kainama, kalau Ose yang berani debat dengan beta, Ose pakai rok saja. Ya, saya usah pakai jeans, Ose pakai rok. Ya, katong 2 debat 2 arah. Kalau debat 2 arah Ose yang berani, beta bilang Ose pakai rok saja. Saya usah pakai jeans. Paham toh? Katong orang timur sama-sama. Ya, jadi yang kedua, teman-teman, kita akan memulai menjawab pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Ya, jadi Ustadz Kainama ini gak ada ilmunya sebenarnya, teman. Ya, gak ada ilmunya. Dia berani itu hanya berdebat dengan pendeta-pendeta. Karena apa? Kenapa Ustadz Kainama hanya berani berdebat dengan pendeta? Karena debat itu hanya 1 arah. Dia hanya mau membahas soal Alkitab. Dia tidak akan pernah berani bahas kitabnya dia. Tidak akan pernah berani. Makanya dia hanya berani berdebat dengan pendeta. Kalau dia berani, ya dia debat dengan para apologet atau dengan saya saja. 2 arah. Tidak akan berani teman. Hanya berani dia dengan pendeta-pendeta. Karena hanya mau bertanya iman Kristen. Hanya mau mengulak-ulak, menguyak-uyakan Alkitab itu. Ya, ya itu ya. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah menyaksikan bersama-sama ya video dari Bang RK ya, yang memberikan respon terhadap Ustadz Kainama ya. Sebuah respon yang menurut saya penuh dengan kebijaksanaan dan ketegasan teman-teman. Kita semua tentu prihatin ya melihat bagaimana seorang yang dulunya adalah bagian dari kita, kini justru seringkali membahas dan menafsirkan kitab suci kita dengan cara yang kurang tepat, dengan cara yang ngawur teman-teman ya. Lebih disayangkan lagi teman-teman, ajakan untuk berdiskusi secara terbuka dari Bang RK selalu ditolak teman-teman. Ditolak dengan berbagai alasan teman-teman. Namun teman-teman, kita tidak boleh kehilangan harapan ya teman-teman ya. Justru melalui video ini kita berdoa ya agar Ustadz Kainama ini tergerak hatinya ya untuk berani menerima tantangan dari Bang RK ini ya. Ini bukan soal menang atau kalah teman-teman, tetapi soal mencari kebenaran dan meluruskan kesalahpahaman si Kainama ini teman-teman ya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Tujuannya sederhana teman-teman, agar pesan ini sampai ke Ustadz Kainama.